Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua mengenai tanaman cabai yang saya budidayakan agar tanaman bertumbuh subur, sehat dan membuahkan buah-buah yang lebat, teman-teman. Tahap yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara saya melakukan pemupukan di saat tanaman cabai saya memasuki masa vegetatif, yaitu mulai pindah tanam, pemupukan pertama, kedua, dan ketiga. Pupuk apa yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan tonton videonya. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana perawatan tanaman cabai saya setelah memasuki masa generatif. Yang ketiga, kemudian nanti juga akan saya jelaskan semua fungisida apa yang saya pergunakan, kemudian insektisida apa yang saya pergunakan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika berkenan silahkan like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat secara gratis di channel Heri Petani Indonesia. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana tata cara merawat tanaman cabai agar tanaman itu tumbuh sehat, tumbuh subur, dan membuahkan buah-buah yang sangat lebat. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang perawatan tanaman cabai saya ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih khususnya buat sahabat-sahabat YouTube dan sahabat-sahabat tani yang selama ini telah mensupport kami, mendukung channel Heri Petani Indonesia. Adanya kalian, saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Jika seandainya saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman, biar Allah yang akan membalasnya dengan diberikan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di sini akan saya jelaskan bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai saya dari mulai pindah tanam sampai panen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian pupuk, kemudian pemakaian fungisida. Pemakaian pupuk saya bagi menjadi dua, teman-teman. Di saat saya melakukan pindah tanam tanaman cabai saya, kemudian setelah usianya 10 hari setelah pindah tanam, pemupukan pertama saya lakukan. Pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah asam humat power soil, kemudian saya tambahkan dengan KNO3 warna merah dengan dosis 20 liter air, ataupun yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pemupukan yaitu jerigen 20 sendok untuk asam humat power soilnya, kemudian KNO3 warna merah saya tambahkan 100 gram. Untuk pengocorannya saya menggunakan 100 sampai 150 ml air. Kemudian untuk pemupukan yang kedua saya menggunakan pupuk yang sama dengan dosis yang sama, kemudian pengocoran yang sama. Dan untuk pemupukan yang ketiga di usia tanaman cabai saya 30 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan pupuk organik yaitu asam humat power soil dengan dosis 20 sendok makan, kemudian saya tambahkan ultradap dengan dosis 100 gram untuk 20 liter air. Pengocoran tetap sama seperti pemupukan pertama, kedua, dan ketiga.
Setelah tanaman cabai memasuki usia 30 hari setelah pindah tanam, kemudian yang saya lakukan adalah melakukan penyepraian, teman-teman. Penyepraian kali ini yang saya pergunakan adalah fungisida. Fungisida yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama yaitu saya menggunakan cover WP, teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian setelah 10 hari saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida cover WP. Sekarang saatnya saya melakukan penyepraian ataupun intervalnya 10 hari sekali. Tapi untuk kali ini melakukan penyepraian menggunakan insektisida, teman-teman. Insektisida yang saya pergunakan adalah saya menggunakan bahan aktif abamectin, teman-teman. Silahkan teman-teman menggunakan merek apa saja, yang terpenting adalah bahan aktifnya abamectin. Itu dengan dosis 1 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan Mordenfol, teman-teman, itu dengan dosis 1 tutup kemasan produk tersebut. Itu yang saya lakukan. Dan setelah itu saya tunggu jeda 20 hari, saya lihat perkembangan tanaman cabai saya seperti apa. Kemudian setelah memasuki usia tanaman cabai saya 40 hari setelah pindah tanam, otomatis tanaman cabai itu sudah memasuki masa generatif, yaitu menjelang masa pembuahan. Dalam proses pembungaan, teman-teman, di situ saya menggunakan pupuk yaitu asam humat power soil, tidak pernah saya tinggalkan. Kemudian saya tambahkan MKP, kemudian saya tambah lagi KNO3 warna putih dengan dosis untuk 20 liter air. Asam humat tetap saya menggunakan 20 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian MKP nya saya menggunakan 20 sendok makan. KNO3 warna putih hanya 10 sendok makan. Pengocorannya tetap sama, 100 sampai 150 ml air. Kemudian setelah itu saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida. Jadi di saat tanaman cabai sudah memasuki masa-masa pembungaan ataupun pembuahan, usahakan lakukan penyepraian menggunakan fungisida. Terserah teman-teman mau menggunakan fungisida apa saja, bebas. Yang terpenting usahakan sesuaikan dengan dosis yang ada di kemasan produk tersebut. Tapi untuk kali ini saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb, teman-teman. Silahkan teman-teman nyari merek dagang apa saja, bebas, yang penting bahan aktifnya Mancozeb. Itu kemudian dengan dosis yang sudah saya sebutkan tadi, 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian intervalnya 10 hari. Sekarang saya rolling lagi menggunakan insektisida. Insektisida saat ini saya pergunakan adalah menggunakan bahan aktif yang berbeda. Terserah teman-teman mau menggunakan apa. Tapi di sini saya menggunakan Risotin, teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan dengan Kalinet, yaitu pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi. Itu yang saya pergunakan. Nanti saya tunggu lagi jeda sampai usia tanaman cabai saya memasuki usia 60 hari setelah pindah tanam. Dan setelah tanaman cabai sudah memasuki ataupun mengeluarkan bunga, yang saya lakukan adalah melakukan pembersihan jarak antar bedengan, yaitu paret. Kemudian daun-daun yang di bawahnya itu usahakan dibersihkan. Maksud kami daun yang sudah tua, cek setiap daun dari bawah, siapa tahu ada kutu-kutuan, yaitu kutu kebul dan juga trip dan tungau. Itu harus diperiksa ataupun dikontrol setiap harinya, karena di saat tanaman cabai sudah mulai rimbun itu sangat rawan sekali dan rentan sekali masuknya kutu-kutuan, yaitu masuknya jamur, kutu kebul. Karena logikanya adalah bedengan itu sudah mulai tertutup rimbunan daun, akses sinar matahari yang harusnya masuk ke pangkal batang tanaman tersebut tertutupi dengan daun, sehingga kelembapan tanah itu semakin low, teman-teman, ataupun semakin becek, sehingga membuat pH tanahnya nanti akan menurun. Langkah ini yang harus diantisipasi adalah yaitu menggunakan pengocoran menggunakan fungisida, teman-teman. Terserah fungisida apa saja boleh untuk pengocoran kali ini dengan dosis 20 liter air 4 sendok makan.
itu. Kemudian setelah dilakukan pengocoran menggunakan fungisida, bisa teman-teman taburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian sehingga kelembapan tanah itu tetap terjaga, otomatis pH-nya juga ikut terjaga. Tanaman cabai yang sering saya bilang, sebelum melakukan pindah tanam usahakan cek tanahnya dan ukur pH-nya menggunakan pH meter. Teman-teman bisa membeli di online ataupun membeli secara offline. Teman-teman di toko-toko pertanian biasanya ada, tapi usahakan seperti itu. Intinya seperti ini. Modal menanam tanaman cabai jika ingin bebas dari hama, layu fusarium, virus Gemini, trip dan tungo, itu adalah yang pertama rajin kontrol dan rawat tanaman tersebut. Yang kedua adalah usahakan jarak antar bedengan itu dibersihkan rumputnya sehingga hama kutu-kutuan itu tidak bersarang di rumput-rumput tersebut. Kemudian selalu cek pH tanah. Insya Allah kalau pH tanah itu 6 lebih, tanaman cabai akan tumbuh secara baik. Tanamannya sehat, daunnya hijau, buahnya lebat, insya Allah akan menghasilkan hasil panen yang berlimpah ruah. Setelah tanaman cabai sudah memasuki usia 75 hari setelah pindah tanam, itu hanya mengontrol tanaman tersebut apakah calon buah ataupun bunganya itu rontok. Jadi harus dicek. Jangan sekali-kali di saat tanaman cabai sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan dan juga masa pembuahan, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Boleh dilakukan pemupukan, tapi usahakan dengan dosis yang rendah teman-teman. Tujuannya agar tanaman cabai itu bisa mengeluarkan tunas-tunas baru. Itu yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya, teman-teman. Kemudian setelah tanaman cabai itu sudah masuki usia 90 hari lebih, yang harus dilakukan adalah hanya mengontrol tanaman. Jika teman-teman ingin melakukan pemupukan melalui penyepraian saja, tapi yang saya lakukan adalah penyepraian melalui daun. Itu saya menggunakan yang pertama adalah Kalinet, yang kedua adalah Vitaron SL, teman-teman. Itu untuk menjaga agar tanaman cabai saya itu tidak terkena keriting. Keriting sebenarnya terjadi pada tanaman cabai itu banyak faktor yang menyebabkan tanaman cabai itu keriting, dari trip, tungo, kutu kebul, dan juga dari perakaran tanaman cabai yang kita tanam itu kurang sehat karena pemakaian pupuk yang berlebihan. Jadi yang sering saya bilang di video-video kami sebelumnya, pupuk yang banyak itu tidak membuat tanaman cabai itu sehat. Tapi usahakan menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang disesuaikan agar tanaman itu tidak rusak perakarannya. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Intervalnya untuk penyepraiannya itu 10 hari sekali, teman-teman. Tinggal merawatnya, tinggal dikontrol apakah tanaman itu sudah terserang bintik daun, bercak daun, ataupun sudah mulai terkena jamur. Dan untuk mengantisipasi busuk batang, itu yang tadi sudah saya jelaskan, saya hanya melakukan pengocoran menggunakan fungisida. Itu yang saya lakukan. Silahkan teman-teman mau menggunakan fungisida apa saja, yang penting dilakukan pengocoran menggunakan fungisida, karena busuk batang itu terjadi perakaran tanaman cabai yang kita tanam kurang sehat sehingga membuat batangnya itu juga ikut busuk, teman-teman. Biasanya seperti itu. Makanya jika teman-teman pengen tahu di saat tanaman cabai teman-teman terkena busuk batang, usahakan cabut pohonnya. Nanti perakaran itu warnanya agak kecoklatan. Jadi intinya sehat dan tidak sehatnya tanaman itu tergantung perakaran asal, proses lahan itu bagus, pH tanahnya itu diukur, dicek dulu, tanaman cabai akan tumbuh secara subur dan insya Allah akan menghasilkan hasil panen yang berlimpah. Mungkin hanya ini, teman-teman, penjelasan singkat video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu
apa yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menginspirasi dan bisa memberikan edukasi dan dedikasi sehingga teman-teman semua ikut mencoba bercocok tanam ataupun berkebun, memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekitar rumah kita, tidak harus di lahan bebas dan juga bisa ditanam di media pot ataupun di media polybag. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat petani di seluruh Indonesia.